Bapak izin mulai ya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 studi kelayakan bisnis ingin mempresentasikan mengenai laporan studi kelayakan bisnis dari Cilato. Boleh di next. Di sini ada anggota kelompoknya terdiri dari saya, Mardia, Ikan Krismayu, Mutiara Putri Ananda, Syafina Putri Maharani, Tiara Dwi Puspita, Zarani Deni Sapramesela, dan Nisa Amelia. Boleh di next. Pembahasan yang kali ini terkait dari latar belakang usaha, profil perusahaan, visi misi, analisis berbagai aspek kelayakan bisnis, serta kesimpulan. Boleh di next. Ini nama brandnya yaitu Cilato. Boleh di next. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pertama itu profil perusahaan. Yang pertama itu latar belakang usaha. Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap makanan penutup, gelato telah menjadi pilihan utama berkat tekstur yang lembut, rasa yang kaya, dan kandungan yang lebih sehat dibanding ke es krim biasa. Melalui Gelato, kami menawarkan pengalaman gelato premium yang memadukan kelezatan rasa yang unik, baik klasik maupun inovatif, dan suasana santai yang nyaman bagi pelanggan Gelato. Gelato bertujuan menciptakan momen kebahagiaan yang tak terlupakan bagi setiap pelanggan, menjadikannya sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Boleh di next. Yang kedua, profil perusahaannya. Gelato adalah usaha gelato premium yang mengutamakan kualitas dan keaslian rasa. Gelato menggunakan bahan-bahan segar dan alami dengan tekstur lembut dan rasa yang kaya. Kami mencampurkan cita rasa klasik Italia dengan sentuhan lokal Indonesia. Gelato memberikan pengalaman kuliner yang memanjakan lidah serta sehat. Di next. Baik, selanjutnya ada visi dan misi. Visi Gelato sendiri yaitu menjadi merek gelato favorit bagi keluarga dan individu yang mencari gelato berkualitas tinggi dengan suasana mendukung kebahagiaan, kreativitas, dan relaksasi. Dan misinya tersendiri itu menyediakan gelato premium dengan menggunakan bahan-bahan alami dan segar yang diperoleh dari produsen lokal dan internasional terpercaya, menciptakan suasana gerai yang ramah, nyaman, dan menarik untuk berbagai kalangan dari anak-anak hingga dewasa, berinovasi dalam varian rasa dan teknik pembuatan gelato yang otentik dan kreatif untuk memenuhi selera pelanggan. Dan yang terakhir berkomitmen pada pelayanan berkualitas serta untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan tak terlupakan bagi setiap pelanggan. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini itu yang pertama saya akan menjelaskan tentang aspek legalitas. Jadi aspek legalitas berikut ini merupakan hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh usaha Cilato ini dari kami, serta dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha dan sertifikasi produk. Nah, yang pertama itu ada dari proses perizinan usaha dan sertifikasi produk. Nah, yang pertama ada tanda daftar perusahaan atau TDP. Jadi TDP ini adalah dokumen yang diperlukan untuk menyatakan bahwa perusahaan terdaftar secara resmi di pemerintah. Nah, TDP ini adalah bukti bahwa usaha yang dijalankan sudah tercatat secara legal di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, dengan adanya TDP ini, sebuah perusahaan dapat membuktikan secara sah terdaftar dan diakui oleh pemerintah sebagai entitas yang beroperasi di Indonesia. Nah, tujuan dari TDP ini untuk memastikan bahwa perusahaan ataupun usaha ini terdaftar secara resmi dan sah di mata hukum Indonesia. TDP ini diperlukan oleh usaha yang berbadan hukum ataupun perorangan untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah. Nah, untuk pendaftaran TDP ini bisa dilakukan secara online melalui sistem OSS ataupun online submission system yang memudahkan proses pendaftaran usaha dan pengeluaran dokumen legal ini dalam waktu yang relatif cepat. Nah, TDP ini diperlukan sebagai bukti bahwa usaha Cilato ini terdaftar sebagai perusahaan resmi. Ini wajib bagi setiap usaha yang berbadan hukum ataupun perseorangan sebagai bukti pengesahan usaha oleh pemerintah. Nah, yang kedua ada nomor induk berusaha. Jadi, NIB ini adalah nomor identifikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk setiap usaha yang terdaftar.
NIB ini memiliki fungsi yang sangat penting karena berfungsi sebagai identifikasi perusahaan dalam sistem perizinan usaha dan juga merupakan syarat untuk memperoleh izin lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan seperti izin usaha, lingkungan, dan lainnya. Nah, tujuan dari NIB ini memastikan bahwa perusahaan memiliki identitas yang jelas dalam sistem perizinan, serta memberikan akses untuk mendapatkan izin-izin terkait lainnya. Nah, pengajuan NIB ini bisa dilakukan secara online juga melalui OSS. Prosesnya itu bisa cepat, bahkan bisa selesai dalam 1 hari setelah seluruh dokumen yang dibutuhkan itu terlengkapi. Nah, untuk proses perizinan usaha selanjutnya itu yang ketiga ada izin halal dari Kementerian Agama. Jadi sertifikasi halal ini adalah proses pengesahan dari Kementerian Agama untuk memastikan bahwa produk makanan atau minuman dalam hal ini adalah gelato bebas dari bahan-bahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, pengajuan sertifikasi halal ini melibatkan verifikasi seluruh bahan baku yang digunakan dalam produk dan bisa memakan waktu yang cukup lama. Proses ini juga membutuhkan pengecekan dokumen dari pemasok bahan baku, terutama jika dalam konteks gelato ini kan ada bahan baku yang impor dari luar negeri, itu bisa memakan proses waktu yang lebih lama. Nah, yang keempat itu ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Jadi NPWP ini adalah nomor identifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bagi individu ataupun badan usaha yang wajib membayar pajak. Nah, NPWP ini sangat penting untuk setiap perusahaan karena karena tanpa NPWP perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dan melaporkan pajaknya secara legal. Nah, NPWP ini digunakan untuk mencatat kewajiban pajak perusahaan dan menjadi syarat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang legal. Pengajuan dari NPWP ini untuk perusahaan dapat dilakukan secara online melalui Direktorat Jenderal Pajak. Nah, setelah NPWP nanti didapatkan, perusahaan dapat melaporkan kewajiban pajaknya dengan sah. Nah, untuk aspek legalitas ini, yang kedua ada peraturan keamanan pangan dan standar kebersihan. Nah, yang pertama itu ada keamanan pangan oleh BPOM. Jadi dalam konteks usaha gelato, BPOM ini memiliki peraturan yang ketat terkait keamanan pangan untuk memastikan bahwa produk gelato dari kami ini yang diproduksi dan dijual kepada konsumen itu aman untuk dikonsumsi. Nah, untuk em, beberapa aspek yang harus dipenuhi itu seperti makanannya itu bebas dari bahan berbahaya, proses produksi yang higienis, serta pemeriksaan fasilitas produksi dan pengemasan. Nah, untuk mendapatkan izin dari BPOM ini, pengusaha harus melaporkan dan memastikan bahwa fasilitas produksi dari gelato ini sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Nah, proses ini seringkali melibatkan pemeriksaan produk dan tempat produksi secara berkala oleh petugas BPOM. Nah, yang terakhir itu ada standar kebersihan. Jadi Kesehatan di tingkat daerah itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tempat usaha makanan di wilayahnya memenuhi standar kebersihan yang telah ditetapkan. Nah, standar ini itu melibatkan berbagai aspek kebersihan yang harus dipatuhi oleh sebuah gelato. Nah, yang pertama itu ada kebersihan fasilitas produksi, yang kedua ada kebersihan alat produksi, dan pengemasan dan ke penyimpanan. Setelah itu ada pengecekan rutin. Nah, untuk standar-standar ini penting untuk dipastikan lagi untuk memenuhi semua persyaratan keamanan pangan dan kebersihan ini agar produk gelato yang dijual tidak hanya berkualitas, tetapi juga aman bagi kesehatan konsumen. Untuk pemenuhan peraturan ini membantu menghindari potensi masalah hukum ataupun kesehatan yang bisa merusak reputasi usaha. Nah, untuk aspek yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek teknis dan operasional. Yang pertama ini adalah lokasi bisnis Cilato. Jadi, pemilihan lokasi bisnis itu menjadi faktor krusial dalam mendukung keberhasilan usaha. Nah, lokasi yang strategis itu dapat meningkatkan visibilitas, aksibilitas, dan membantu menjangkau target pasar yang lebih efektif. Gerai utama Cilato ini diputuskan untuk berlokasi di Ruko Kemang Pratama, Blok Al nomor 8, Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis, yaitu yang pertama, karena lokasi ini tuh strategis karena dekat dengan sekolah, pusat perbelanjaan, restoran, dan area perumahan yang ramai. Selain itu, lokasi ini juga mudah dijangkau oleh kendaraan pribadi dan transportasi umum, sehingga memudahkan pelanggan dari berbagai kalangan
untuk berkunjung. Yang kedua yaitu kawasan ini memiliki populasi dengan daya beli yang cukup tinggi sesuai dengan segmentasi pasar Cilato. Yang ketiga yaitu tingginya lalu lintas pejalan kaki dan kendaraan di area ini yang memungkinkan pelanggan masuk ke toko baik direncanakan maupun pembelian spontan. Dan yang keempat, saat ini tuh belum banyak gerai spesialis gelato di sekitar wilayah ini yang memberikan peluang besar bagi gelato untuk membangun citra sebagai pelopor sekaligus pemimpin pasar. Boleh di next? Selanjutnya yang kedua yaitu layout toko dan infrastruktur. Layout toko yang efisien adalah kunci dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang nyaman dan mendukung operasional yang lancar. Dalam hal ini, Celato memastikan setiap bagian dari toko itu didesain untuk mengutamakan kenyamanan pelanggan sekaligus memastikan efisiensi operasional. Nah, layout toko ini dibagi menjadi 4 zona, yaitu yang pertama zona display dan penyajian atau front area. Di sini tuh ada freezer display atau showcase, itu diletakkan di dekat pintu masuk dengan desain kaca transparan agar pelanggan langsung tertarik dengan tampilan produk. Posisi ini juga memudahkan pelanggan memilih varian gelato sebelum bertransaksi. Terus juga ada counter kasir, itu terletak berdekatan dengan freezer display untuk efisiensi transaksi. Terus juga ada topping station, itu meja kecil di belakang freezer display dengan berbagai topping seperti saus, buah kering, marshmallow, dan biskuit untuk pengalaman kustomisasi pelanggan. Dan juga ada tempat duduk, yaitu terdiri dari meja dan kursi dengan desain modern untuk pelanggan yang ingin menikmati gelato di tempat. Yang kedua itu zona produksi mini atau middle area, itu dapur kecil gitu, ukurannya minimal 15-20 meter persegi untuk menampung alat produksi. Itu di situ ada penyimpanan bahan, itu ada rak penyimpanan untuk bahan topping, serta freezer atau cold storage kecil untuk bahan sensitif terhadap seperti susu dan krim. Dan juga pastinya dapur ini tuh dilengkapi dengan sistem ventilasi yang baik untuk menjaga kebersihan udara dan kenyamanan karyawan. Yang ketiga ada zona penyimpanan atau back area. Di sini ada cold storage, yaitu freezer tambahan untuk menyimpan stok gelato agar teksturnya tetap terjaga. Ada juga rak penyimpanan, yaitu uh, rak untuk menyimpan perlengkapan seperti wadah gelato, sendok, dan bahan baku non-perishable atau bahan baku yang punya daya simpan lama dan tidak mudah rusak seperti pasta dan sirup rasa. Terus juga ada area pencucian, jadi dilengkapi dengan sink stainless steel untuk memastikan kebersihan. Dan yang keempat itu ada zona staff utilitas atau back area. Jadi di situ ada ruang kecil untuk staff menyimpan barang pribadi atau beristirahat singkat dan ada area untuk peralatan kebersihan seperti sapu, pel, dan alat kebersihan lainnya. Terus juga ada infrastruktur yang dibutuhkan. Ini tuh ada dua jenis. Yang pertama peralatan utama itu ada freezer display atau showcase untuk menyimpan dan menampilkan gelato. Yang kedua itu cold storage untuk menyimpan bahan baku yang sensitif terhadap suhu. Dan yang ketiga itu mixer kecil, pasteurizer, dan batch freezer untuk produksi gelato. Jenis yang kedua itu peralatan layanan pelanggan. Itu ada mesin kasir modern untuk mencatat transaksi dan menganalisis penjualan. Dan ada wadah gelato yang ramah lingkungan sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan. Boleh next? Selanjutnya, proses produksi gelato. Jadi proses produksi yang terstruktur dengan baik itu sangat penting untuk menjaga kualitas produk gelato yang lezat dan konsisten. Jadi gelato ini menerapkan tahapan yang meliputi yang pertama itu penerimaan dan penyimpanan bahan baku. Jadi bahan baku seperti susu, krim, gula, dan pasta rasa itu diperiksa kualitasnya sebelum disimpan pada suhu optimal untuk menjaga kesegaran. Langkah yang kedua yaitu pasteurisasi, yaitu campuran dasar atau seperti susu, gula, dan bahan tambahan lainnya, itu dipanaskan menggunakan pasteurizer untuk membunuh bakteri tanpa merusak kandungan nutrisi. Langkah yang ketiga itu pencampuran bahan tambahan. Jadi pasta rasa seperti coklat atau buah segar itu ditambahkan ke campuran dasar untuk menciptakan varian rasa yang kaya dan otentik. Langkah yang keempat yaitu pembukuan dan pengadukan. Jadi campuran tadi dibekukan menggunakan batch freezer
untuk memastikan tekstur gelato tetap lembut dan creamy. Dan langkah yang kelima yaitu penyimpanan cepat. Jadi gelato yang udah jadi dimasukkan ke dalam blast freezer untuk pembekuan cepat untuk menjaga kualitas rasa dan tekstur. Boleh di next. Selanjutnya, penggunaan teknologi modern. Nah, jadi, pemanfaatan teknologi modern itu dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk. Gelato ini mengintegrasikan peralatan canggih dalam proses produksi untuk menghasilkan gelato dengan kualitas terbaik. Dan teknologinya yaitu ada dua jenis. Yang pertama, peralatan produksi canggih, itu ada pasteurizer untuk menjaga standar keamanan pangan. Yang kedua itu batch freezer untuk menciptakan tekstur gelato yang konsisten dan lembut. Yang ketiga itu blast freezer untuk membekukan gelato dengan cepat untuk menjaga kualitas produk. Jenis yang kedua itu pemantauan suhu otomatis, itu cold storage-nya udah dilengkapi dengan sensor suhu otomatis untuk memastikan suhu penyimpanan selalu optimal. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu ada aspek pasar dan pemasaran, di mana yang pertama ini ada analisis pasar. eh Dalam analisis pasar itu ada segmentasi pasar, di mana usaha Cilato memiliki potensi untuk menyasar berbagai segmen pasar yang luas dengan memanfaatkan preferensi rasa, usia, dan gaya hidup konsumen. Nah, eh, segmentasi pasar yang pertama itu ada anak muda dan remaja, di mana anak muda dan remaja ini merupakan kelompok yang cenderung mengikuti tren makanan, lebih terbuka untuk mencoba rasa baru dan aktif di media sosial. Mereka juga sering menjadi penggerak popularitas suatu produk melalui konten yang mereka buat di platform seperti Instagram atau TikTok. Segmentasi yang kedua itu ada keluarga, di mana terutama orang tua yang menginginkan pilihan makanan penutup yang lebih sehat dan ramah anak. Gelato sering dianggap sebagai alternatif es krim yang lebih ringan dan kaya rasa, namun tetap memberikan kesan mewah. Nah, yang segmentasi yang ketiga itu ada pecinta kuliner. Kelompok ini tuh cenderung lebih tertarik pada pengalaman kuliner unik. Mereka selalu mencari produk-produk yang menawarkan rasa otentik atau inovatif yang dapat menjadi daya tarik utama bagi Cilato. Nah, selanjutnya ada permintaan pasar, di mana produk gelato umumnya memiliki permintaan yang tinggi, terutama di pasar urban yang lebih peka terhadap tren makanan. Gelato juga sering dianggap lebih premium dibandingkan es krim biasa, dengan konsentrasi rasa yang lebih kaya dan tekstur yang lebih lembut. Nah, permintaan ini tuh cenderung meningkat pada musim panas, namun dapat dipertahankan sepanjang tahun jika gelato disajikan dengan variasi rasa yang menarik dan inovatif seperti yang ditawarkan oleh Gelato ini. Nah, dengan memberikan berbagai pilihan rasa yang kreatif dan berbeda, Gelato ini tuh dapat memenuhi keinginan konsumen sepanjang tahun, bukan hanya saat musim panas. Nah, eh, yang ketiga itu ada tren pasar. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan kesadaran konsumen terhadap kesehatan, terutama dalam memilih produk makanan penutup. Nah, gelato ini tuh memiliki kandungan lemak yang lebih rendah dibandingkan es krim tradisional. Semakin semakin populer di kalangan yang mereka yang memperhatikan asupan kalori. Selain itu, adanya tren makanan yang lebih alami dan bebas bahan pengawet juga dapat menjadi nilai kuat bagi produk gelato sendiri. Yang kedua itu ada analisis pesaing. Nah, analisis pesaing itu yang pertama itu ada pesaing langsung, di mana pesaing utama dari gelato adalah merek gelato lain yang sudah terlebih dahulu dikenal di pasar, seperti Viola Gelato, Baekhyun Gelato, atau Gelato Nesia, serta kafe-kafe yang menawarkan gelato sebagai bagian dari menu dessert mereka. Nah, pesaing ini tuh umumnya sudah memiliki basis pelanggan yang lebih besar, jaringan distribusi yang lebih luas, dan brand aware. Yang kedua itu ada pesaing tidak langsung. Di luar produk gelato, pesaing tidak langsung bisa mencakup merek seperti es krim biasa, frozen yogurt, atau bahkan dessert beku lainnya yang juga populer di kalangan konsumen yang mencari kesegaran atau penutup manis. Bahkan produk seperti sorbet atau es krim vegan yang bisa menjadi alternatif bagi konsumen menjadi pilihan makanan penutup yang lebih sehat. Yang selanjutnya itu ada keunggulan kompetitif. Keunggulan ini tuh dapat datang dari
penggunaan bahan baku yang berkualitas tinggi seperti susu organik dan bahan baku lokal premium yang sulit ditemukan pada produk gelato lain. Nah, yang selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Yang pertama itu ada branding. Gelato dapat membangun brand yang kuat dengan menonjolkan kualitas, keunikan, dan cerita di balik produk. Membangun cerita tentang asal-usul gelato, penggunaan bahan baku yang berkualitas, atau keterlibatan dalam mendukung petani lokal bisa menciptakan koneksi emosional dengan konsumen. Nah, branding yang menggambarkan gelato sebagai produk premium oten dengan cita rasa otentik Italia yang dikombinasikan dengan bahan lokal dapat menjadi kekuatan yang menarik bagi pasar. Yang kedua itu ada penetapan harga. Penetapan harga harus disesuaikan dengan target pasar yang ingin dicapai. Harga premium bisa diterapkan pada gelato dengan bahan baku berkualitas tinggi, tetapi perlu mempertimbangkan pasar daya beli pasar sasaran. Strategi harga dapat mencakup bundling, misalnya itu seperti membeli dua rasa dengan harga yang lebih murah atau memberikan diskon pada periode tertentu untuk menarik pelanggan baru. Yang ketiga itu ada promosi. Untuk memperkenalkan gelato kepada pasar yang lebih luas, beberapa strategi promosi itu dapat dipertimbangkan. Yang pertama itu dengan melakukan digital marketing, memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk memperkenalkan varian rasa baru dan mempromosikan pengalaman unik yang bisa didapatkan di gelato. Konten yang menarik dan visual yang estetik akan membantu menciptakan dan meningkatkan brand awareness. Nah, yang kedua itu dengan melakukan influencer marketing, menggandeng influencer kuliner dan lifestyle untuk mempromosikan produk. Ulasan dari mereka yang sudah dipercaya dapat meningkatkan kredibilitas dan daya tarik produk. Yang ketiga itu ada mengikuti event dan aktivasi, mengadakan acara atau kolaborasi dengan festival kuliner atau pop-up store untuk menarik pelanggan baru dan memperkenalkan produk secara langsung. Nah, yang ketiga itu yang selanjutnya itu ada distribusi, di mana Cilato dapat mempertimbangkan untuk memiliki outlet fisik, terutama di lokasi yang strategis seperti pusat perbelanjaan atau area ramai lainnya, serta dapat bekerja sama dengan aplikasi pemesanan makanan seperti GoFood, GrabFood, atau Shopee Food. Yang selanjutnya itu ada inovasi produk. Cilato dapat menawarkan varian rasa yang terinspirasi dari bahan-bahan lokal Indonesia seperti durian, mangga, kelapa, atau bahkan bahan musiman seperti salak. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada target pasar. Yang pertama itu targetnya itu ada konsumen lokal, di mana fokus awal Cilato itu pada konsumen lokal di wilayah perkotaan yang lebih sadar terhadap kualitas makanan dan lebih sering mencoba produk baru. Penawaran rasa yang berfokus pada cita rasa lokal seperti durian, pisang, atau kelapa akan lebih mudah diterima oleh pasar lokal. Nah, target pasarnya selanjutnya itu ada ekspansi pasar. Setelah mendapatkan fondasi yang kuat di pasar lokal, Cilato dapat mempertimbangkan ekspansi pasar regional atau nasional. Dalam hal ini, penting untuk menyesuaikan strategi pemasaran dengan kebiasaan konsumen, serta menambah variasi rasa yang lebih cocok dengan preferensi pasar lainnya. Yang selanjutnya ada positioning produk. Yang pertama itu ada keunikan dan kualitas. Gelato bisa memposisikan diri sebagai gelato premium dengan kualitas bahan baku yang terjamin dan rasa otentik, tetapi tetap terjangkau bagi konsumen yang ingin menikmati pengalaman makan yang istimewa. Yang kedua itu ada pengalaman pelanggan, di mana konsep tempat yang nyaman, Instagram, Instagramable, dan pelayanan yang ramah akan menciptakan kesan yang kuat bagi pelanggan sehingga mereka ingin kembali. Nah, yang terakhir itu ada peluang dan tantangan, di mana peluangnya itu di sini tuh dapat meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kesehatan dan permintaan akan makanan dengan bahan baku yang alami dan sehat. Tantangannya itu ada kompetisi yang ketat dengan brand gelato lain dan usaha kuliner dessert lainnya yang sudah lebih mapan. Boleh di next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, saya akan menjelaskan modal awal usaha gelato. Modal awal yang diperlukan untuk memulai usaha gelato diperkirakan sebesar 970 juta. Modal ini mencakup berbagai elemen penting untuk mendukung kelangsungan operasional usaha di tahap awal. Bagian terbesar dari anggaran dialokasikan untuk renovasi gedung yaitu sebesar 500 juta. Renovasi ini bertujuan menciptakan tempat usaha dengan desain minimalis namun tetap menarik, serta menyesuaikan kebutuhan produksi gelato. Lokasi usaha yang dipilih idealnya berada di area perumahan atau kawasan komersial kecil dengan lalu lintas yang tinggi, misalnya dekat sekolah, kampus, atau pusat perbelanjaan. Fokus renovasi ini adalah memberikan pengalaman nyaman bagi pelanggan dan memperkuat daya tarik visual tempat usaha. Selain renovasi, modal juga digunakan untuk biaya sewa tempat sebesar 120 juta per tahun atau sekitar 10 juta per bulan. Lokasi yang strategis menjadi kunci untuk menarik pelanggan sehingga pemilihan lokasi di area dengan banyak aktivitas masyarakat menjadi sangat penting. Selanjutnya, dana sebesar 250 juta diinvestasikan untuk mesin es krim. Mesin ini tidak perlu terlalu kompleks tetapi harus cukup efisien untuk memproduksi gelato dengan kualitas yang baik dan konsisten. Selain itu, 50 juta dialokasikan untuk pembelian freezer guna menyimpan bahan baku dan produk jadi. Terakhir, 50 juta digunakan untuk pembelian peralatan dapur seperti blender, mixer, serta pengaturan interior yang nyaman untuk memberikan pengalaman positif bagi pelanggan yang datang. Next slide. Selanjutnya, biaya operasional bulanan. Setiap bulan, biaya operasional usaha ini diperkirakan berada di kisaran 35 juta hingga 40 juta. Komponen terbesar dari biaya operasional adalah gaji karyawan yang mencapai 10 juta hingga 15 juta dengan tim kecil yang terdiri dari 2 hingga 3 orang yaitu pembuat gelato dan kasir. Gaji ini disesuaikan dengan standar pasar dan tanggung jawab masing-masing karyawan. Selain itu, bahan baku seperti susu, krim, buah-buahan, dan bahan lainnya membutuhkan anggaran sebesar 10 juta per bulan. Penggunaan bahan baku lokal menjadi strategi untuk menekan biaya tanpa mengurangi kualitas produk. Biaya listrik dan utilitas juga menjadi komponen penting yang diperkirakan sebesar 3 juta per bulan. Biaya ini mencakup kebutuhan listrik untuk menjalankan mesin es krim, freezer, dan kebutuhan operasional lainnya. Sementara itu, sewa lokasi memakan biaya sekitar 10 juta per bulan dan anggaran promosi sebesar 2 juta digunakan untuk pemasaran online, terutama melalui media sosial. Strategi pemasaran ini dirancang untuk menjangkau target pelanggan muda dengan cara yang menghemat biaya namun efektif. Next slide. Estimasi pendapatan bulanan. Pendapatan bulanan usaha gelato sangat bergantung pada strategi penetapan harga dan volume penjualan harian. Dengan harga jual 30.000 hingga 35.000 per porsi, pendapatan bulanan diperkirakan berada dalam rentang 27 juta hingga 63 juta, tergantung pada jumlah porsi yang terjual per hari. Misalnya dengan asumsi penjualan harian antara 30 hingga 60 porsi, total pendapatan akan bervariasi sesuai dengan jumlah pelanggan yang berhasil dijangkau. Strategi harga yang kompetitif dan terjangkau bertujuan untuk menarik segmen pasar seperti mahasiswa, keluarga, dan masyarakat umum, sehingga mampu meningkatkan daya tarik produk dan mendukung stabilitas pendapatan. Next slide. Selanjutnya, kriteria investasi. Analisis investasi menunjukkan bahwa usaha ini memiliki potensi keuntungan yang besar dengan modal awal 970 juta dan arus kas bersih bulanan sekitar 560 juta. Usaha ini memiliki payback period kurang dari 2 bulan. Ini berarti modal awal dapat kembali dalam waktu yang sangat singkat, menunjukkan rendahnya risiko finansial jika usaha dijalankan dengan baik. Selain itu, nilai NPV atau Net Present Value menunjukkan angka positif dengan tingkat diskonto 10%, menandakan bahwa investasi ini menguntungkan dalam jangka panjang. Tingkat IRR atau Internal Rate of Return yang lebih dari 30% juga menunjukkan potensi pengembalian yang tinggi. Untuk mencapai break-even point atau BEP, penjualan harus mencapai 65 porsi per hari pada harga 30.000 atau 51 porsi per hari pada harga 35.000 dengan lokasi strategis dan pemasaran yang sangat baik. Angka ini cukup realistis untuk dicapai. Next slide. Selanjutnya simulasi pendapatan bulanan. Simulasi pendapatan bulanan dilakukan dengan berbagai skenario berdasarkan jumlah penjualan harian
dan harga jual per porsi. Misalnya, dengan harga jual 30.000 dan penjualan 30 porsi per hari, pendapatan bulanan diperkirakan 27 juta. Jika jumlah penjualan meningkat menjadi 60 porsi per hari, pendapatan mencapai 54 juta. Apabila harga jual dinaikkan menjadi 35.000 per porsi, potensi pendapatan meningkat menjadi 31,5 juta untuk 30 porsi per hari dan 63 juta untuk 60 porsi per hari. Simulasi ini menunjukkan bahwa selain meningkatkan volume penjualan, strategi penetapan harga juga dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan secara signifikan. Next slide. Selanjutnya, simulasi arus kas bulanan. Setelah memperhitungkan biaya operasional tetap sebesar 35 juta per bulan, arus kas bersih menunjukkan berbagai skenario hasil. Jika penjualan harian hanya 30 porsi dengan harga 30.000, usaha mengalami kerugian sebesar 8 juta per bulan. Namun jika penjualan mencapai 60 porsi per hari, keuntungan bulanan mencapai 19 juta. Dengan harga jual 35.000, keuntungan bulanan meningkat menjadi 28 juta pada skenario penjualan 60 porsi per hari. Simulasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan usaha sangat bergantung pada volume penjualan dan efisiensi pengelolaan biaya operasional. Next slide. Selanjutnya, analisis tambahan. Usaha ini memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik. Break-even point relatif cepat dicapai dan payback period sangat bergantung pada penjualan harian. Dengan penjualan 60 porsi per hari pada harga 35.000, keuntungan tahunan mencapai 336 juta, menunjukkan ROI tahunan sebesar 34,6%. Untuk mempercepat pengembalian modal, usaha dapat memanfaatkan strategi promosi yang agresif, inovasi rasa gelato, atau diversifikasi menu untuk menarik lebih banyak pelanggan. Proyeksi jangka panjang menunjukkan bahwa usaha ini memiliki potensi untuk berkembang menjadi bisnis yang menguntungkan dengan risiko finansial yang relatif rendah, asalkan dikelola dengan secara profesional dan konsisten. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi. Di sini dimulai dari manajemen pembangunan proyek. Nah, tentunya ketika kita mau melakukan bisnis, tentunya ada tahapan yang perlu dijalankan secara sistematis dan terorganisir. Yang pertama ada tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini dimulai dari menentukan lokasi usaha, terutama menentukan lokasi yang strategis, karena memang perlu ya untuk menunjang pendapatan dari sebuah bisnis. Terus kemudian ada perencanaan menu. Nah, kami akan menyusun menu gelato yang beragam dan inovatif, terus juga agar bisa menarik minat konsumen dengan rasa yang unik dan variasi produk. Seperti contohnya ada gelato dengan bahan-bahan lokal, variasi rasa musiman, atau dan lain sebagainya. Yang ketiga, tentunya riset pasar. Ketika kita mau melakukan sebuah bisnis, tentunya kita sudah mempersiapkan bagaimana pemasaran yang akan dilakukan selama nanti bisnis itu berjalan. Tahap kedua adalah pengorganisasian. Pada tahap ini akan sudah dimulai pembentukan tim yang bertanggung jawab untuk berbagai aspek dan pembangunan operasional Gelato. Yang pertama ada pembentukan tim. Jadi tim manajemen ini terdiri dari fungsi penting seperti manajer produksi, pemasaran, keuangan, operasional, dan lain sebagainya. Hal ini tuh untuk memastikan bahwa semuanya itu bisa berjalan lancar dan sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Kemudian menghubungi pemasok. Gelato tentu harus membangun hubungan yang solid dengan pemasok bahan baku seperti susu, gula, perasa alami, dan buah-buahan segar. Pengaturan pengadaan bahan baku yang stabil dan berkualitas ini menjadi kunci untuk menjaga konsistensi dari sebuah produk. Kemudian penataan struktur organisasi. Tentunya kami akan melakukan membuat struktur organisasi yang jelas untuk memastikan efisiensi operasional. Terus tahap ketiga ada pelaksanaan. Pada tahap ini kami melaksanakan semua rencana yang telah disusun dan diterjemahkan menjadi tindak nyata. Contohnya adalah produksi gelato. Kami akan memproduksi gelato dengan standar yang tinggi, mulai dari pengolahan bahan baku hingga pengawasan produk. Kemudian ada pemasaran dan promosi. Jadi kami juga melakukan kampanye pemasaran yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang ketiga ada distribusi dan penjualan. Jadi selain menjual gelato langsung dari toko, mungkin Gelato akan mencanangkan distribusi melalui layanan pengantaran online dan lain sebagainya. Terakhir itu tahap pengendalian. Jadi tahap ini akan ada pemantauan dan evaluasi terus-menerus dilakukan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah pemantauan kualitas. Jadi kami akan secara rutin, tim produksi itu akan memeriksa kualitas dari setiap batch gelato yang diproduksi, baik dari segi rasa, tekstur, maupun penampilan. Jika memang ada produk yang tidak memenuhi standar, kami akan melakukan tindakan untuk evaluasi
evaluasi lebih lanjut. Kemudian ada evaluasi kampanye pemasaran. Kami juga akan melakukan evaluasi apakah kampanye pemasaran yang sudah kami lakukan itu sudah memberikan dampak yang positif untuk bisnis kami atau tidak. Terus yang ketiga ada manajemen biaya dan waktu. Pengelolaan anggaran adalah bagian penting di pengadaan proyek. Tentunya kami akan memantau pengeluaran dari bahan baku, tenaga kerja, pemasaran, dan operasional untuk memastikan bahwa biaya tidak melebihi anggaran yang disusun. Selain itu juga manajemen waktu sangat penting, terutama memastikan bahwa produksi dan distribusi Gelato dapat berjalan tepat waktu. Rencananya kami akan membuka bisnisnya pada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Next. Oke, selanjutnya ada manajemen dalam operasi. Yang pertama ada struktur organisasi dan deskripsi jabatan. Tentunya struktur organisasi di Celato dirancang untuk memastikan efisiensi dan kelancaran operasional dari setiap aspek usaha. Yang pertama itu ada kepala bagian produksi gelato. Tentu tugasnya adalah mengawasi seluruh proses produksi gelato dan memastikan bahwa produk itu sudah sesuai standar dan menjaga konsistensi rasa dan tekstur. Kemudian ada research and development dari gelato sendiri. Tentunya tim ini akan memperkenalkan variasi rasa baru dan inovatif pada produk gelato untuk memenuhi selera pelanggan. Yang ketiga adalah marketing. Di bagian marketing ini tentunya bertugas untuk membangun dan melaksanakan strategi pemasaran untuk mempromosikan gelato kepada pelanggan, entah melalui digital ataupun melalui secara langsung. Kemudian ada logistik dan distribusi. Jadi mengatur distribusi produk gelato di konsumen dengan cepat dan efisien, dan tentunya dapat memastikan produk itu sampai ke tangan pelanggan dengan kondisi baik dan tepat waktu. Selanjutnya itu ada bagian finance atau keuangan. Tentunya bagian ini akan mengelola semua aspek keuangan termasuk anggaran, pencatatan transaksi, dan analisis keuangan, dan bertanggung jawab untuk merencanakan dan memantau aliran kas perusahaan. Selanjutnya ada kepala bagian pelayanan pelanggan. Jadi pada bagian ini bertanggung jawab untuk mengelola layanan pelanggan, menangani keluhan, serta memberikan pengalaman positif bagi pelanggan Gelato. Dan yang terakhir ada human research. Human research ini bertugas untuk mengelola sumber daya ataupun karyawan-karyawan yang ada di perusahaan kami. Kemudian ada kebutuhan dan sumber tenaga kerja. Jadi dalam menjalankan operasional Cilato diperlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus untuk mendukung gitu masing-masing di setiap departemen. Nah, ini tuh dibagi berdasarkan volume pekerjaan jam operasional dan mempertimbangkan efisiensi keterampilan yang diperlukan. Contohnya pada tahap awal Cilato itu membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 orang untuk setiap departemen utama, yakni departemen produksi, pemasaran, keuangan, dan operasional. Terus kemudian pembagian tugas, kami juga akan membagi tugas seperti produksi gelato, pemasaran dan pengembangan pasar, keuangan, dan lingkungan kerja yang positif. Selain itu, kami juga akan mengupayakan untuk pengembangan dari SDM dari Cilato itu sendiri, yakni dengan memberikan pelatihan berupa penggunaan peralatan produksi modern. Jadi karyawan itu akan dilatih untuk menggunakan mesin Cilato terbaru dan untuk meningkatkan efisiensi kualitas produk. Terus ada manajemen waktu. Pelatihan ini akan diberikan untuk membantu karyawan untuk mengolah waktu dengan baik, terutama saat ada peningkatan permintaan saat produksi puncak. Dan yang terakhir ada kreativitas atau inovasi, terutama dalam pelayanan. Jadi pelatihan ini tuh ditujuan untuk mengembangkan produk data yang baru serta menangani ataupun memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada dari aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama itu adalah kontribusi pada pajak. Dengan hadirnya Cilato, usaha Gelato ini memberikan dampak positif pada perekonomian melalui pembayaran pajak yang secara langsung meningkatkan pendapatan daerah. Setiap pembelian gelato di Cilato ikut berkontribusi terhadap pajak penjualan dan pajak usaha yang nantinya dimanfaatkan pemerintah untuk mendukung berbagai program pembangunan di daerah. Selanjutnya ada dampak positif pada peluang usaha lokal. Operasional Cilato memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap peluang usaha lokal. Bisnis Cilato ini mengutamakan penggunaan bahan baku dari pemasok daerah seperti susu segar, buah-buahan, gula, dan bahan-bahan alami lainnya. Langkah-langkah ini membantu memperluas pasar bagi produk lokal sekaligus mendukung pertumbuhan usaha lokal, seperti peternak sapi perah, petani buah, hingga produsen kemasan. Selain itu, kebutuhan perlengkapan untuk usaha gelato ini menciptakan peluang bagi pengusaha lokal di sektor furnitur, peralatan dapur, hingga penyediaan dekorasi interior. Yang ketiga ada perhatian pada lingkungan. Celota menunjukkan komitmennya dalam menjaga lingkungan dengan menerapkan berbagai praktik ramah lingkungan. Sebagai salah satu contohnya, bisnis ini mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan menawarkan pilihan seperti sedotan dan sendok berbahan kayu. Selain itu, beberapa kemasan dirancang untuk mudah didaur ulang, sementara limbah produksi seperti ampas buah,
diolah menjadi pupuk organik yang kemudian disalurkan pada petani lokal atau komunitas sekitar. Semua upaya ini bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus mengedukasi pelanggan dan masyarakat tentang pentingnya gaya hidup yang berkelanjutan. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek lingkungan hidup. Di sini pertama ada elemen yang perlu dipertimbangkan yaitu ada sumber bahan baku, yaitu penggunaan bahan baku seperti susu, gula, dan buah-buahan organik. Sumber daya ini perlu dipilih dengan bijak dengan mengutamakan bahan baku yang bersumber dari para petani buah yang mengadaptasi konsep berkelanjutan dan bebas dari pestisida berbahaya. Menggunakan produk lokal dapat mengurangi jejak karbon dari kegiatan distribusi bahan baku. Yang kedua ada pengelolaan sampah. Penggunaan plastik sekali pakai sering digunakan untuk kemasan. Solusinya dengan berganti menggunakan plastik dengan bahan yang dapat didaur ulang atau biodegradable, serta penggunaan sendok kayu. Toko dapat mengadopsi konsumsi pengurangan sampah dengan memberikan diskon bagi pelanggan yang membawa wadah sendiri. Berikutnya ada konsumsi energi, yaitu proses pembuatan dan penyimpanan gelato memerlukan alat pendingin seperti mesin pendingin dan freezer untuk menjaga suhu gelato tetap optimal. Toko gelato dapat mengurangi dampak ini dengan menggunakan peralatan berenergi efisien. Selain itu, pemeliharaan yang baik pada peralatan yang penting untuk mengurangi konsumsi energi yang tidak diperlukan. Berikutnya ada pencahayaan dan ventilasi. Penggunaan cahaya yang boros energi atau ventilasi yang tidak optimal dapat meningkatkan konsumsi energi. Dengan menggunakan lampu LED hemat energi dan desain toko yang memungkinkan pencahayaan alami yang cukup, ventilasi yang baik dapat mengurangi kebutuhan pendingin ruangan dan mengkonsumsi energi lebih banyak. Yang terakhir ada keberlanjutan usaha, yaitu selain memperhatikan aspek lingkungan, usaha gelato juga terkait dengan manfaat sosial dan ekonomi, seperti menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan berkontribusi pada ekonomi berkelanjutan. Selain itu, dapat menjalin kemitraan dengan pemasok yang memiliki komitmen terhadap berkelanjutan serta mempromosikan produk yang mendukung ekonomi lokal. Boleh di next? Analisis kelayakan dalam aspek lingkungan hidup di sini ada yang pertama itu aspek keuntungan finansial. Yang pertama itu potensi penghematan biaya. Jadi implementasi efisiensi energi dan pengelolaan limbah yang baik dapat mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang. Meskipun investasi di awal akan lebih tinggi untuk membeli peralatan yang ramah lingkungan. Berikutnya itu citra dan daya tarik konsumen, yaitu toko gelato yang mengutamakan keberlanjutan yang menarik konsumen yang peduli terhadap isu lingkungan. Konsumen yang semakin sadar akan isu lingkungan kemungkinan akan memilih bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan ekologis dalam kegiatan bisnisnya. Yang kedua itu dari aspek resiko lingkungan, di sini ada poin pertama peningkatan biaya operasional, peralihan ke bahan baku organik atau penggunaan peralatan ramah lingkungan dapat meningkatkan biaya awal meskipun dapat dikompensasikan dengan penghematan jangka panjang. Yang poin kedua ketergantungan pada sumber daya alam, jadi toko gelato yang mengandalkan bahan baku alam dengan memperhatikan fluktuasi pasokan dan perubahan iklim yang berpengaruh pada ketersediaan bahan baku. Dengan buah-buah organik yang ingin digunakan perlu ada pemeliharaan serta perlu memperhatikan iklim bagaimana buah itu berkembang. Berikutnya itu solusi dan kepatuhan di poin pertama ini ada regulasi lingkungan. Jadi toko gelato perlu mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku seperti aturan pengelolaan limbah, penggunaan energi, dan standar kualitas produk. Kegagalan dalam mematuhi regulasi lingkungan dapat menimbulkan denda atau merusak reputasi suatu bisnis. Yang terakhir itu dukungan masyarakat dan komunitas lokal. Dengan melibatkan komunitas dalam program berkelanjutan, toko gelato dapat menciptakan hubungan yang lebih erat dengan konsumen dan memperoleh dampak dukungan sosial yang besar. Boleh di next. Berikut ini dokumentasi dari kelompok kami selama selama melihat dari tiga toko gelato yang berbeda, dimulai dari sebelah kiri itu dari Faila Gelato, berikutnya Biku Gelato, dan terakhir itu dari Gelatonesia. Boleh di next. Kesimpulannya, Uh, Gelato ini memiliki prospek yang cerah dalam industri kuliner berkat produk kualitas inovasi dan berkelanjutan. Manajemen yang terorganisir dengan baik mulai dari pemilihan lokasi strategis hingga desain toko dan pengembangan menu yang inovatif menjadi landasan yang kuat untuk menarik pelanggan. Struktur organisasi yang jelas memastikan kelancaran operasional dengan peran yang terdefinisi di setiap divisi. Proses produksi yang terkontrol dan penggunaan bahan baku berkualitas menjaga konsistensi produk. Strategi pemasaran yang efektif melalui media sosial dan kolaborasi dengan influencer memperluas pangsa pasar dan meningkatkan visibilitas merek.
pengelolaan keuangan yang cermat, mendukung kelancaran bisnis dan ekspansi usaha. Selain itu, penerapan budaya perusahaan yang positif dan berkelanjutan lingkungan memperkuat posisi Gelato Gelato sebagai merek yang peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan, meningkatkan daya tarik bagi konsumen yang semakin peduli pada berkelanjutan. Boleh di next? Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Pak Andi. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Silakan ada yang mau bertanya dulu teman-teman sebelum lanjut ke kelompok berikutnya. Oke, kalau seperti tidak ada ya, kalau tidak ada kelompok berikut silakan untuk menyiapkan presentasinya. Kelompok apa? Kelompok 4 silakan. Nanti saya review sekalian. Baik, Pak, sebentar. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Andi dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 izin untuk mempresentasikan studi kelayakan bisnis dari produk kami yaitu Green Crepes. Boleh di next. Berikut ini anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Aisyah Mia Fazira, yang kedua ada saya sendiri, Andika Malia, ada Brenda Aurelia Farisal, ada Putri Tahta Nadia, ada Kurniati, Ezra Patricia Christina Utapea, dan yang terakhir ada Nur Hidayah. Boleh di next. Berikut ini pembahasan dalam presentasi kami pada hari ini. Yang pertama ada latar belakang usaha, ada profil perusahaan, ada visi dan misi, ada analisis aspek kelayakan bisnis, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Boleh di next. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang usaha. Nah, kita bisa melihat ya di sini ada artikel dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrim menghantam Asia dengan keras gitu. Nah, lalu usaha kami ini awalnya bersumber dari keresahan kami terhadap penjualan ayam, terhadap penjualan ayam crispy yang menggunakan minyak yang sudah kurang layak untuk digunakan dan adanya isu iklim yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, berdasarkan hasil dari pengamatan kami, usaha ayam crispy menggunakan minyak berkali-kali sehingga tidak bagus untuk kesehatan jika dikonsumsi secara terus-menerus. Selain itu, cuaca yang semakin panas dan tidak stabil membuat kami ingin membantu melakukan perubahan melalui konsep green yang akan kami hadirkan. Kami akan menerapkan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, mendukung program reboisasi sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, serta membatasi penggunaan plastik dengan menggantikannya dengan membawa wadah sendiri walaupun membeli tas kain dari kami.
Dengan usaha ini, kami harap akan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat berupa menyediakan makanan yang sehat, murah, dan enak, serta membuat kondisi iklim menjadi lebih baik. Next. Kemudian profil perusahaan Green Chips adalah perusahaan makanan cepat saji yang mengkhususkan diri pada ayam tepung crispy dengan konsep ramah lingkungan yang sudah tadi dijelaskan di awal ya. Kemudian kami juga menawarkan citra rasa ayam crispy yang gurih dan renyah. Nah, dengan mengutamakan bahan baku lokal berkualitas, pengelolaan limbah untuk bertanggung jawab dan bekerja sama dengan lindunghutan.com untuk membantu program reboisasi. Green Chips juga hadir sebagai solusi makanan lezat yang peduli terhadap masa depan bumi. Next. Kemudian visi dan misinya. Visinya, kami di sini ingin menjadi pelopor ayam goreng tepung ramah lingkungan yang lezat dan berkelanjutan di pasar lokal dan internasional. Adapun misinya ada 4 di sini. Yang pertama, menyediakan makanan lezat yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya makanan ramah lingkungan. Yang ketiga, menginspirasi industri kuliner untuk lebih peduli terhadap bumi. Yang keempat, Green Chips hadir sebagai solusi lezat bagi pecinta ayam goreng yang ingin menikmati makanan berkualitas sambil berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Next. Eh, Penjelasan dari saya cukup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Padanya dipersilakan. Baik, selanjutnya ada aspek legalitas. Boleh di next. Benchmarking antar merek. Baik itu Sabana, Keranyes, dan Dabesto menggunakan badan usaha berupa PT sebagai bentuk usahanya. Namun karena biaya yang cukup mahal, maka kami memilih untuk membuka CV. CV atau Common Detail Vennootschap adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih untuk menjalankan usaha secara bersama. CV merupakan salah satu badan usaha yang paling sering digunakan di Indonesia. Adapun keuntungan menggunakan CV adalah proses pendiriannya lebih mudah, relatif biayanya lebih rendah, dan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman. Boleh di next. Selanjutnya ada legalitas usaha. Berikut adalah legalitas usaha Grand Crips. Alurnya yang pertama mendaftarkan ke Kemenkumham melalui notaris. Yang kedua, mengurus izin usaha, yaitu NIB dengan cara mendaftarkan melalui sistem OSS. Yang ketiga, hak kekayaan intelektual atau HKI. Mendaftarkan aset intelektual agar terlindungi secara hukum seperti merek dagang, yaitu nama, logo, dan elemen branding lainnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Yang keempat, ada izin khusus untuk usaha makanan, yaitu sertifikasi halal. Ini diajukan di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dan izin edar PIRT dengan mendaftarkan nama makanan ke BPOM atau Dinas Kesehatan setempat. Yang kelima ada perpajakan, yaitu mengurus NPWP dan pelaporan pajak. Untuk pelaporan pajak akan dikenakan PPh dan PPN jika omset Green Crips melebihi batas tertentu. Dan persyaratan mendirikan CV ada NPWP, NIB, dan surat keterangan atau SKT dan Risk Based Approach atau RBA. Ini biayanya diperkirakan 3 juta rupiah. Boleh di next. Selanjutnya ada perizinan usaha. Untuk mengurus perizinan usaha, kami akan mengurus surat izin mikro dan kecil atau IUMK. Ini diterbitkan oleh kecamatan atau pemerintah daerah setempat yang berfungsi sebagai izin resmi untuk menjalankan UMKM. Yang kedua ada surat keterangan domisili usaha atau SKDU. Ini dibutuhkan untuk memastikan lokasi usaha di dalam wilayah yang diperbolehkan. Dan yang terakhir izin lingkungan ke RT setempat. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan aspek teknis dari Greenpeace. Boleh di next. Sebelum kami membuat aspek teknis dari Green Crisp ini, kami sudah membuat benchmarking antar merek. Eh, Tiga merek yang kami pilih untuk benchmarking ini ada Sabana, Krenyes, dan The Besto. Berdasarkan dari benchmarking ini, kami membuat bisa dilihat eh, melalui lokasinya, layout, lalu ada proses produksi dan alat dan teknologi yang digunakan itu kami analisis untuk diimplementasikan kepada aspek teknis Greenpeace kami. Selanjutnya boleh di next. Baik, yang pertama ada aspek lokasi dari Greenpeace. Untuk lokasinya, kami akan mendirikannya di dekat UNJ, tepatnya di depan RS Persahabatan. Nah, lokasi ini dipilih karena memiliki lalu lintas yang tinggi dan dapat dijangkau dengan mudah. Karena lokasinya itu tepat di jalan raya ya, di pinggir jalan raya, dan bisa dijangkau dengan Jaklingko. Nah, selain itu, biaya sewa di lokasi ini juga sudah sesuai dengan budget yang dimiliki saat ini. Untuk layout gerainya, kami akan menyusun display dan area kasir di depan agar mudah dijangkau dan menarik perhatian pelanggan. Lalu, kami juga akan memiliki area pelanggan di pintu masuk berupa kursi untuk pelanggan di depan kasir dan display agar pelanggan bisa menunggu pesanannya dengan nyaman karena kami menggunakan konsep takeaway. Lalu selanjutnya kami juga memiliki area memasak di belakang toko agar alur produksi dan efisien. Untuk penyimpanan bahan baku juga berada di dekat area memasak agar proses produksi bisa dilaksanakan dengan lebih efektif. Boleh di next. Selanjutnya adalah alat dan teknologi yang akan kami gunakan. Untuk peralatan memasak standar ya ada nampan, pisau, spatula, lalu mungkin ada alat-alat masak yaitu kompor, fryer, mixer, dan rice cooker. Lalu ada juga teknologi untuk bahan baku dan produknya yaitu penghangat display, kulkas, dan freezer. Selain itu ada juga teknologi untuk pembayaran. Kami akan menyediakan mesin kasir, mesin print stroke, lalu tablet untuk pembayaran dan juga pembayaran QRIS. Untuk teknologi lainnya, kami juga akan menyediakan layanan pemesanan ojek online berupa GrabFood dan GoFood. Untuk bahan baku, kami menggunakan ayam yang disediakan bahan dari peternak ayam lokal dan petani lokal yang berkualitas dan terpercaya. Kami juga bertujuan melalui pemilihan menyuplai bahan baku ini, kami ingin mendukung UMKM lokal. Selanjutnya, boleh di next. Baik, yang terakhir ada proses produksi. Untuk proses produksi ini, kami mulainya dengan mendapatkan persediaan bahan baku dari supplier. Nah, pemilihan bahan baku ini juga sudah melalui berbagai standar pengecekan agar kami bisa mendapatkan bahan baku yang berkualitas. Lalu selanjutnya, sebelum toko dibuka, kami akan mempersiapkan bahan bakunya seperti bahan baku yang tadinya sudah kami freeze agar tetap fresh, kami cairkan sebelum digoreng. Lalu selanjutnya, kami akan memasak bahan baku yang akan dijual pada hari itu, seperti memberi bumbu pada ayam, lalu digoreng. Kami targetnya akan membuatnya dalam jumlah yang sedikit agar bisa menjaga kesegaran dari produk kami sebelum mencapai ke pelanggan. Lalu selanjutnya kami akan menyimpan ayam dalam rak display yang dilengkapi lampu hangat. Lalu yang terakhir kami akan mengemas ayam dari rak display sesuai dengan pesanan pelanggan. Boleh di next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ini ada aspek pasar dan pemasaran, di mana bahasannya akan ada meliputi potensi penjualan produk, tingkat persaingan, dan strategi pemasaran. Boleh di next.
Nah, di sini ada benchmarking antar merek ya. Eh, Meliputi Sabana, Ranyes, dan The Best juga, di mana untuk konsumen biasa, ini aku lagi. Jadi untuk konsumen itu biasanya mereka lebih banyak mahasiswa gitu. The- dan untuk The Best sendiri itu ada warga sekitar yang perkiraan usianya itu lebih 40 tahun. Jadi disimpulkan tuh ini nggak cuma eh, untuk merek ini, eh, untuk produk ini tidak hanya populer di kalangan muda aja, tapi juga di di atasnya. Ini juga ada perkiraan konsumen, lalu kira-kira ramainya di jam berapa, lalu eh, produk yang biasanya dibeli, dan segala macam yang boleh di next. Oke, selanjutnya ada potensi penjualan produk. Jadi potensi penjualan produk Green Crisp ini bisa dibilang memiliki peluang yang besar karena di saat ini tingkat kepedulian konsumen terhadap kesehatan, dampak lingkungan, dan keberlanjutan itu sudah cukup tinggi ya, apalagi dengan proses penyebaran informasi yang cukup cepat gitu. Jadi awareness mereka tuh udah cukup meningkat dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi ya, sudah membentuk tren di mana konsumen itu peduli dengan lingkungan ya. Terus juga kesehatan, meliputi bagaimana cara pengolahannya, apakah higienis, tempatnya juga bersih, atau alat-alatnya sudah memenuhi standar atau belum. Nah, produk Green Grapes ini menawarkan produk yang menjamin kualitas dari ayam crispy dengan menggunakan bahan alami dan organik yang tidak membahayakan kesehatan bagi berbagai kalangan gitu, mulai dari anak-anak ataupun eh, usia yang tua gitu. Nah, eh, selain itu untuk lokasi dan akses transportasi dari pemilihan lokasi yang tadi sempat disebutkan, itu kan juga cukup padat gitu ya. Apalagi di Jakarta sendiri itu udah banyak banget akses transportasinya meliputi Transjakarta, terus juga ada Jaklingko juga. Nah, itu ya kan bisa memperluas jangkauan pasar dari eh, lalu selanjutnya ada tingkat persaingan. Untuk tingkat persaingan dari Green Crips ini juga cukup tinggi ya, karena eh, untuk pesaing langsungnya sendiri itu bisa mencapai 10 sampai 20 merek yang meliputi merek-merek besar seperti KFC, McD, Ricis, dan segala macamnya, dan juga ada gerai-gerai lokal yang cukup menjamur di pinggir jalan. Tetapi Greenpeace ini mempunyai beberapa keunggulan kompetitif yang meliputi pertama, ada konsep ramah lingkungan yang mencakup cara pengolahan dan kemasan. Jadi untuk cara pengolahan ini meliputi bagaimana pengolahan gorengnya, terus juga dan segala macamnya yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman saya. Lalu ada kemasannya, di mana kita menggunakan kemasan yang mudah terurai gitu. Jadi kita menggunakan paper bag dan juga untuk sausnya kita menggunakan kemasan yang reusable gitu, supaya tidak langsung buang oleh konsumen. Selain itu kita juga menyediakan kasih ya, tote bag untuk pembelian melalui GoFood atau GrabFood, dan juga memberikan merchandise untuk konsumen yang membawa uh, tempat sendiri. Lalu yang selanjutnya ada variasi menu yang unik, inovatif, dan sehat. Jadi untuk variasi menunya, uh, sebenarnya
eh, kita awalnya basic ya, tapi kami berusaha mengembangkan menu yang mungkin belum ada nih. Jadi kita mengembangkan cita rasa lokal seperti ayam goreng jeruk, terus juga ada yang mungkin viral di TikTok itu ada ayam goreng terus juga untuk saus-sausnya kami menambahkan sambal-sambal seperti sambal geprek, sambal mata, sambal terasi, lalu juga ada saus seperti cheese, black pepper, mayo dan segala macamnya. Dan oke, mungkin saya bisa tambahkan terkait target pasarnya. Jadi untuk target pasarnya ini kami menghitung target pengunjung di awal itu sekitar 50 sampai 70. Dan eh, kita berharap bisa mengembangkan targetnya sampai sekitar 80 sampai 100. Mungkin boleh di next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang berikutnya ada strategi pemasaran. Untuk mencapai target pasar dan mengoptimalkan potensi penjualan, produk Green Crips ini akan menerapkan strategi pemasaran sebagai berikut. Yang pertama ada strategi produk. Kami menjaga kualitas produk dengan bahan-bahan alami dan bahan organik. Kemudian kami juga mengembangkan varian rasa baru secara berkala untuk menjaga minat konsumen. Untuk strategi harganya sendiri, kami menetapkan harga yang kompetitif, yang terjangkau namun masih tetap mencerminkan nilai kualitas dan konsep dari nilai ramah lingkungan kami. Kemudian kami juga memberikan penawaran, ada paket hemat dan bundling untuk meningkatkan volume penjualan. Boleh di next. Kemudian untuk promosinya sendiri, kami menggunakan media sosial. Lebih tepatnya, kami menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, TikTok untuk mempromosikan keunggulan produk serta membangun interaksi yang intens dengan konsumen. Kemudian kami melakukan edukasi lingkungan. Kami mengedukasi konsumen tentang pentingnya konsumsi makanan ramah lingkungan melalui kampanye yang dilaksanakan secara online maupun offline. Kemudian kami berencana melakukan kolaborasi dengan komunitas lingkungan, food influencer, serta event kampus untuk memperluas jangkauan pasar. Dan terakhir, untuk strategi distribusinya sendiri, kami berencana menyediakan layanan pesan antar melalui aplikasi ojek online seperti GoFood, GrabFood, Shopee Food, maupun yang lainnya. Kemudian kami berencana untuk membuka gerai di lokasi yang strategis, serta menjual produk di acara-acara bazar maupun festival kuliner. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf saya off cam karena sinyalnya sedang kurang stabil seperti itu. Oke, selanjutnya next. Saya akan bahas terkait aspek finansial. Nah, di sini kami sudah melakukan survei ke tiga tempat ya, Sabana, Krenyes, dan juga di Besto. Nah, kalau dari Sabana dan Krenyes sendiri, kita bisa bertemu dengan ownernya, jadi kita bisa menghitung estimasinya berapa. Tapi ini mohon maaf untuk The Besto, kemarin kita tidak bertemu dengan ownernya. Tapi kemudian saya melakukan ini apa namanya, saya menghubungi dari pihak The Besto, kalau ya seperti Prasetyo yang
pernah menyampaikan bahwa kalau kita butuh datanya, kita perlu menganalisis atau menjadi intelijen seperti itu. Nah, saya mencoba menghubungi dari official akun The Besto-nya di Instagram. Kemudian saya juga cross-check di websitenya dan memang itu benar. Kemudian saya menanyakan terkait bahwa saya akan mengajukan kemitraan seperti itu sehingga saya bisa mendapatkan proposal tersebut. Dan mungkin di sini belum tertulis ya, karena memang baru tadi pagi informasinya saya dapatkan dari pihak The Besto seperti itu. Nah, dari tiga ini, yang Sabana ini balik modalnya akan kemungkinan itu di 4,6 bulan, kemudian di Krenyes itu di 5,7 bulan balik modal. Nah, si The Besto ini saya tulis tiga bulan untuk balik modal atau 2 tahun 9 bulan. Informasi ini saya dapat dari yang tadi udah saya sebutkan ya dari proposal tersebut. Kemudian saya akan membacakan ya yang mungkin tidak tertera di layar yang bagian The Besto. Ini untuk biaya awalnya ini 200 sampai 249 juta. Tapi ini sebenarnya ada dua ya. Di Besto itu ada yang Express, ada yang Mini Resto. Nah, kalau yang kemarin di Kayu Manis ini kita konsepnya yang Express. Jadi sekitaran di 200 sampai 249 juta. Tapi untuk perhitungan di proposal itu di awal aja ya. Tapi perhitungan di proposal itu dibulatkan menjadi 300 juta seperti itu. Kemudian untuk biaya sewanya di Besto itu 34 juta per tahun. Kalau di Krenyes sama di Sabana ini masih mirip-mirip ya, karena masih di angka kalau Krenyes 20 juta per tahun, sedangkan Sabana ini di 26 juta per tahun, dan seterusnya. Kemudian Kemudian untuk pendiriannya ini di The Besto itu 1 sampai 3 orang ya maksimal. Kemudian untuk porsinya di sini saya bagi dua karena untuk yang pertama ini saya dapat dari aspek pemasaran. Dia kemarin survei nanya kepada ownernya itu ulangi kepada staff yang bekerja di sana seharinya tuh perkiraan 50 porsi seperti itu ya, di total kurang lebih 21,75 juta. Nah, kemudian kalau dari proposal itu mendapatkan omset sekitaran 5 juta itu per hari ya. Omset berarti masih kotor seperti itu. Kemudian untuk biayanya, beban biayanya ini di situ di proposal tertulis 70%, sedangkan di Krenyes dan juga Sabana ini masih mirip-mirip ya. Di Krenyes ini sekitaran 26 juta, sedangkan di Sabana ini sekitaran 30 juta. Mungkin selanjutnya saya nggak bisa menjelaskan lebih detail ya, kurang lebih seperti itu, tapi berdasarkan dari hasil eh, observasi kita, akhirnya saya membuat aspek finansialnya ini untuk produk kita itu dengan lebih ke Sabana dan Krenyes karena untuk The Besto harganya ini ya apa namanya sangat jauh sekali seperti itu. Kemudian next. Kemudian di sini untuk biaya awal, investasi awal ada peralatan masak. Untuk biayanya ada kompor fryer ini 2 juta. Oh ya, ini saya disclaimer untuk harga-harga ini saya sudah cek di beberapa e-commerce, saya banding-bandingkan rata-rata harganya berapa untuk kompor fryer ini di angka 2 juta. Kemudian etalase warmer standar trapesium karena kemarin saya ketika observe saya melihat untuk bentukannya itu pakai pakai etalase yang standar trapesium seperti itu. Nah, saya lihat itu harganya kalau di e-commerce ada yang 2 juta, pokoknya dari 2 juta sampai 3 juta gitu. Saya estimasikan di sini 3 juta. Kemudian meja dusting penepungan fried chicken ini 3 juta. Kemudian freezer ini 300 liter 4 juta. Kalau semisalkan dari Sabana ini dia kasih paketan itu yang 100 liter. Cuman biasanya beberapa ulangi dari ownernya sempat saya menanyakan freezer untuk yang 100 liter itu kurang. Jadi ya mereka update seperti itu, upgrade. Jadi karena emang kita usaha sendiri, jadi ya kita tidak perlu membeli yang 100 liter, kita langsung beli aja yang 300 liter seperti itu. Kemudian rice cooker yang 2 liter ini 600.000. Walaupun memang ada juga yang harganya di angka 200 300 ya, tapi di sini saya memproyeksikan ambil harga yang paling sekitaran 590 580 lah, 590 seperti itu. Jadi saya genapkan menjadi 600.000. Kemudian gastron pan-nya
Ini kurang lebih 100 seratusan 50-an seperti itu dikalikan ditotalkan jadi 540. Kemudian lain-lain di sini ada pisau, talenan, wadah, sendok, takar, dan lain-lain, dan mungkin pasti banyak apapun yang barang atau apapun yang belum disebutkan, diestimasikan sekitaran 1 juta. Jadi total peralatan masak di angka 19 juta. Kemudian next. Untuk renovasi dekorasi di sini 7.300.000. Kenapa saya pakai 7.300.000? Karena ini saya ambil contoh dari beberapa proposal ya sebelumnya. Walaupun memang kami menganalisis ini ya tadi apa namanya tiga perusahaan tersebut, tapi resto tersebut, tapi saya juga melakukan studi literatur terhadap Mister Kriuk dan juga The Kriuk. Saya cek juga di apa namanya dan juga Sabana ya dari tiga ini kan ada proposalnya seperti itu. Nah, kalau untuk biaya dekorasi lokasi untuk bentukan usaha take away, oh ya, untuk usaha kita ini nantinya take away seperti itu. Nah, itu dekorasinya sekitaran di angka 6 sampai 7 juta seperti itu. Kalau di Sabana 7 juta, tapi saya di sini memproyeksikan 7,3 juta seperti itu. Karena kan bisa jadi mereka sudah punya link-link seperti itu, jadi bisa harganya bisa lebih murah. Sedang kita di sini memproyeksikan karena kita masih mencari sendiri ya, pasti harganya bisa sedikit lebih mahal seperti itu. Kemudian furniturnya ada kursi 3 itu di depan buat yang menunggu, buat ulangi kursi yang membeli seperti itu pembeli, kemudian ada meja dan lain-lain ini kurang lebih 700.000. Nah ini bisa juga masuk misalkan kayak kursi atau ini yang di dalam ya seperti itu, tapi untuk yang jual seperti itu karena tidak menyediakan layanan dine-in, jadi meja juga untuk operasi ulangi untuk bekerja juga bukan untuk pembeli seperti itu. Kemudian sistem pos dan perangkat pendukung di sini saya pakai Advan Tablet dan juga Kasir Pro langganan selama sudah otomatis selama 1 tahun, dan printer thermal di sini kalau Advan Tablet dan juga layanan Kasir Pro ini sekitaran 1.800.000 seperti itu atau 1.700.000 seperti itu. Nah printer thermalnya saya pakai yang 200.000, walaupun memang ada juga yang lebih mahal ya, ada yang 500 600, tapi saya tekankan di sini di printer thermalnya ambil yang harga 200 seperti itu. Jadi di total 2 juta. Kemudian lisensi dan izin usaha CV saya ambil 3 juta, walaupun memang sangat bervariasi ya. Pas saya cari itu ada yang 2.500.000 itu yang basic, tapi juga ada yang 3 sampai 8 juta seperti itu. Jadi saya estimasikan untuk lisensi izin berusaha di angka 3 juta seperti itu. Untuk biaya promosi awal digital dan cetak. Nah, kalau digital ini yang tadi sudah disampaikan ya dari aspek pemasaran bahwa ada melalui sosial media seperti itu. Kemudian, nah untuk sosial media sendiri ini diproyeksikan misal ada endorse, kemudian endorse-nya mungkin masih di ini ya influencer gitu, tapi masih di range harga 2 juta atau sekitaran segitulah 2 juta atau 1.500.000. Saya rasa itu masih ada, kita bisa cari lah influencer yang masih di range harga seperti segitu seperti itu. Kemudian let's say itu ambil untuk digital itu misal tiga ulangi misalkan di angka 5 juta seperti itu, karena itu kan nanti bukan cuman perkiraan sih dua influencer seperti itu, atau enggak nanti satu influencer tapi nanti sisanya apa namanya promosi di akun-akun kuliner seperti itu. Nah, itu kan juga membutuhkan biaya seperti itu. Kemudian untuk cetaknya ini ada brosur, kemudian juga ada banner ya untuk yang di depan, ada akrilik juga biasanya yang di depan itu untuk apa namanya penulisan promo pada bulan ini seperti itu kan harus diupdate setiap bulan seperti itu kan. Kemudian ya mungkin itu ya untuk yang cetak. Kemudian yang lain-lain ini ada buku menu, frame akrilik, kipas angin dan lain ini di angka 1 juta. Kurang lebih seperti itulah. Untuk jadi total aktiva tetapnya di angka 39 juta. Kemudian next. Kemudian untuk modal kerja bahan baku 3 juta. Ini saya kenapa pakai 3 juta karena ya balik lagi terinspirasi dari estimasi dari Sabana, De Kriuk dan Mr. Kiruk kemudian juga Krenyes ya. Kalau dari observasi kita itu dari dua dua tersebut itu untuk
modal kerja awal bahan baku itu mereka di angka 2.500.000 seperti itu. Tapi kenapa saya di sini tulis 3 juta? Karena memang kan otomatis mereka ayam itu kan belinya sudah pasti banyak seperti itu. Dan pasti mereka bisa mendapatkan harga ayam lebih murah seperti itu. Sedangkan kita kan masih baru. Otomatis harganya mungkin agak agak lebih mahal sedikit seperti itu. Jadi saya kasih estimasi di angka 3 juta seperti itu. Kemudian beban dibayar di muka sewa ruko itu sebesar 26 juta di awal. Jadi total modal kerjanya ada 29 juta. Kemudian jadi total kebutuhan investasinya kita di angka 68 juta seperti itu. Nah, ini mungkin agak mirip-mirip ya dengan Sabana. Kalau Sabana itu kan 70 juta tadi ya pas di slide pertama. Kemudian eh Krenyes itu sekitaran 44 juta seperti itu. Kalau dibandingkan The Beso mungkin agak ini ya, terlalu jauh seperti itu. Jadi ya saya ambil di Sabana yang paling mendekati seperti itu. Next. Kemudian prediksi aliran kas atau cash flow-nya di sini pendapatan bulanan 100 porsi per hari dikali 15.000 per porsi dikali 30 hari. Jadi di sini untuk kita estimasikan bahwa eh, penjualan porsinya tuh per hari 100 karena ini juga dapat referensi dari apa ya tempat yang sudah kita ini ya kita datangi seperti itu. Walaupun memang estimasinya ada yang 80 sampai 100, ada juga yang di bawah itu seperti itu. Tapi ada juga yang 100 ke atas apalagi kan nanti kalau semisal di hari Minggu itu kan pengunjung itu biasanya bisa sampai 2 sampai 3 kali lipat dari pengunjung day seperti itu. Jadi di sini diestimasikan ambillah rata-ratanya 100 porsi per hari dikali 15.000 porsi kali 30 hari. Oh ya untuk harga produknya di sini estimasikan 15.000 sedangkan di Sabana itu kan bisa di angka 10.000. Kalau di Krenyes itu bisa di angka 7.000 ya dia lebih murah gitu tapi ada juga yang harga 18.000 seperti itu. Kenapa di sini kita ambil yang 15.000 karena ya kita kan baru merintis mungkin agak cukup sulit ya untuk mencari bahan atau kita menekan biaya sampai seperti mereka seperti itu. Mereka kan sudah sangat banyak ya otomatis biaya bahan bakunya juga bisa lebih lebih murah seperti itu karena pembeliannya langsung banyak seperti itu. Makanya diproyeksikan ya kita pendapatan bulanannya di angka 45 juta. Kemudian untuk sewa tempatnya disamakan 26 juta seperti di Sabana karena memang deket daerah itu dan emang di pinggir jalan raya juga dan ini juga jadi ini ya penting karena kalau semisal tempatnya tidak strategis otomatis juga penjualan kita kurang bagus seperti itu. Seperti kita bisa melihat dari tempat Sabana dan juga Krenyes. Sabana ini tempatnya di pinggir jalan, jadi memang penjualannya lebih bagus. Adapun si Krenyes ini agak masuk sedikit gitu, dan harga sewanya juga emang lebih murah ya. Tapi ya tempat strategis ini benar-benar mempengaruhi banget eh, apa namanya pendapatan usaha kita seperti itu. Nah, untuk gaji karyawannya diestimasikan kita 2.500.000. Ini ada 3 karyawan, nanti sistemnya setiap 1 minggu ini libur seperti itu. Salah satu orang libur, jadi satu hari ini ada 2 orang seperti itu. Jadi rollingan gitu sistemnya. Nah ini berarti 7.500.000 bebannya seperti itu. Bebannya 7.500.000. Nah kenapa saya ambil 2.500.000? Mungkin ini bisa berubah ya. Tapi untuk estimasi segitu karena memang kita melakukan wawancara juga kemarin ya untuk harga gajinya tuh berapa gitu. Rata-rata tuh menjawab 2 juta ke atas seperti itu. Nah, ke atasnya kurang tahu ya, tapi di sini saya tulis 2.500.000 estimasinya seperti itu. Untuk bahan baku ayam saus kemasan ditotalkan 18 400.000 seperti itu. Ini udah 1 bulan. Nah, untuk pembelanjaannya ini sendiri setiap 3 hari sekali seperti itu. Kalau misalkan ayam ya, adapun untuk yang lain-lain, misal ada apa namanya minyak dan lain sebagainya itu bisa setiap lima hari sekali seperti itu. Ulangi kemudian perawatan alat dan kebersihan ini 200 ya. Paling buat kebersihan rukonya aja karena ruko kita juga kecil ya. Karena kita musim dengan konsep take away seperti itu. Untuk biaya pemasaran di 500.000 dan ini juga kemungkinan bisa aja berubah tapi saya mengestimasikan setiap bulannya di angka 500.000 kemudian biaya operasional bulanannya 29 966 Nah, ini jadi arus kas bersihnya kita di angka 15 juta sekian seperti itu.
Next. Kemudian untuk sumber dananya, kebetulan kita kan dari kelompok 4 ini kan ada 7 orang ya. Jadi modal kita dari modal pribadi masing-masing karena memang modalnya 68 juta ya masing-masing 9,7 sekian. Tapi mungkin bisa dibulatkan ya 9.800 atau berapa nanti ini bisa disesuaikan. Tapi berdasarkan pembagiannya tertera seperti itu. Jadi total sumber dana kita membutuhkan 68 juta. Ini sudah include dengan biaya sewa ya, beban di awal. Kemudian next. Kemudian kriteria investasi. Nah, di sini payback periodnya karena kita pendapat eh, untuk estimasi biayanya di 68 juta dibagi pendapatan per bulan kita kan estimasi 15 juta ya. Jadi kalau dibagikan menjadi 4,5 bulan. Nah, untuk NPV-nya positif dengan tingkat diskonto 10%, kemudian IRR-nya diproyeksikan lebih tinggi dari 10%. Nah, jadi kita punya waktu untuk mengembalikan modal itu dalam waktu ya kurang lebih 4,6 bulan seperti itu. Kemudian NPV dengan tingkat diskonto 10% ya NPV ini proyek ini positif yang menandakan bahwa bisnis ini layak secara finansial gitu untuk dijalankan. Kemudian IR-nya ini juga menunjukkan bahwa investasi ini menguntungkan apalagi kita di awal dengan modal pribadi seperti itu. Next. Mungkin dari saya cukup selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya melanjutkan dari Kak Nunung mengenai aspek manajemen dan organisasi. Bisa di next. Benchmarking kita ada 3 ya tadi, dari Sabana, Krenyes, sama The Besto. Kebanyakan dari mereka itu struktur organisasinya masih sederhana semua. Tapi yang paling ada lengkap atau mewakili satu persatu itu ada dari The Krenyes. Dari The Krenyes itu ada selain owner itu ada penanggung jawab sama staffnya. Jadi tidak langsung ke staff gitu. Yang lainnya itu biasanya kayak gitu. Setelah itu juga kerennya sini punya staf kunci itu seorang pegawai mantan pegawai penggorengan yang juga jadi penanggung jawab dan karyawan full time. Selain itu, kebanyakan dari mereka butuh waktu sekitar 1 sampai 2 bulan untuk pengawasan secara intens di toko oleh ownernya sendiri sebelum bisa tokonya berjalan dengan sendirinya atau dilepas sama ownernya ya. Bisa di next. Oke, pada masa awal manajemen pembangunan kami, Green Clips akan melakukan tinjauan menyeluruh terhadap aspek perencanaan mencakup persiapan tempat memasak yang sesuai SOP dan ruang tunggu yang nyaman melalui konsultasi bisnis. Kemudian, ada pemilihan tempat yang strategis dengan konsep minimalis dan rumahan yang membuat orang nyaman mau menunggu makanannya, dan peletakan tempat penggorengan, kulkas, wastafel, dan display etalase yang diatur sedemikian rupa sehingga mendukung efisiensi ketika bekerja di dapur. Bisa di next. Selanjutnya, manajemen operasional. Green Clips dikelola dengan sistem operasional terorganisir untuk memastikan kualitas layanan dan produk. Selama masa awal atau perintisan bisnis, kami juga akan melakukan training dan pengawasan ketat terhadap karyawan kami selama 1 atau possibly kurang bisa 2 bulan untuk memastikan operasional bekerja sesuai dengan harapan dan melihat apa saja masalah yang bisa muncul dari lapangan sehingga kita bisa tahu cara mengatasinya. Ini referensinya dari Krenyes juga karena beliau sempat mengawasi selama 2 bulan ya. Jadi kalau ayamnya kurang mengembang atau gimana, beliau bisa tahu dan akan langsung ngefixin itu gimana gitu. Operasional harian mencakup persiapan bahan baku berkualitas, penerapan standar kebersihan sesuai sertifikasi, menerima pesanan, dan prosedur persiapan menu makanan yang efisien dan zero waste dengan memanfaatkan limbah dapur yang dihasilkan untuk pupuk kompos dan diberikan kepada petani atau tani atau
peternak lokal. Bisa di next. Selanjutnya bentuk organisasi. Di sini kami menggunakan struktur organisasi lini dan staf dengan fungsi utama operasional langsung berada di bawah kendali manajemen manajer seperti operasional, keuangan, HR, dan pemasaran, serta staf yang memiliki fungsi pendukung yang memberikan saran atau layanan kepada lini utama seperti konsultan IT, keuangan, dan nasihat hukum. Bisa di next. Nah, ini struktur organisasi kami di bawah owner, tidak langsung ke manajer keuangan, ada konsultan terlebih dahulu sehingga owner bisa memutuskan berdasarkan saran dari konsultan. Lalu ada manajer keuangan, manajer operasional, dan paling bawah langsung ke staf dapurnya. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada aspek sosial dan ekonomi. Jadi berdasarkan hasil wawancara kepada ketiga tempat ya, Sabana, Kerenjes maupun The Besto. Untuk yang pertama beli bahan bakunya ya mereka bertiga kurang lebih sama. Beli berasnya itu ya di pasar ya, pasar terdekat. Kemudian untuk ayamnya sendiri eh, dia udah ada channelnya gitu dari franchise-nya masing-masing. Terus untuk kayak perlengkapan kayak tin wall ya, tin wall itu kayak tempat saus itu biasanya belinya online gitu. Terus kalau untuk dari segi ngebuka lowongan kerja untuk sekitar atau enggak, nah ini jawabannya bervariasi ya. Kalau Sabana itu dia nggak buka ya karena menurut owner itu kalau buka untuk masyarakat lokal kadang suka ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, ini beda ya sama Krenyes. Kalau Krenyes itu justru dia cari eh, karyawan itu yang dekat dari tokonya gitu. Dan juga membuka peluang bagi mahasiswa sekitar yang ingin part-time. Nah, eh, The Besto juga sama ya, cari karyawan yang terdekat gitu. Tapi dia nggak buka untuk part-time ya. Nah, eh, ketiga ketiga usaha ini nggak kerja sama sama komunitas lingkungan manapun. Kemudian mereka bertiga juga ngelola limbahnya itu eh, sama ya caranya yaitu jual ke pengepul ya. Nah, adapun dari hasil wawancara tadi kami telah merumuskan ya kira-kira aspek sosial dan ekonominya itu kalau untuk Green Crisp itu yang pertama pastinya ini akan meningkatkan ekonomi keluarga owner dan para pegawai nantinya gitu sebagai melalui pendapatan usaha sebagai hasil dari keberhasilan mengelola usaha. Kemudian membuka kesempatan kerja part-time untuk para mahasiswa kampus sekitar. Nah, tadi kan lokasinya itu kita tuh rencananya dekat Rumah Sakit Persahabatan ya, yang mana itu kan dekat sama UNJ. Nah, itu rencananya kita mau buka kesempatan magang, bukan magang ya, kok magang sih, part-time ya maksudnya. Jadi kayak ngikutin caranya si kerennya tadi gitu. Karena kalau misalnya kita buka untuk part-time ya, untuk para mahasiswa itu secara nggak langsung kita tuh jadi apa ya, bikin mereka tuh tertarik untuk beli di kita gitu. Nah, terus yang ketiga meningkatkan perekonomian pemerintah melalui membayar pajak. Nah, ini dengan beroperasinya Green Crisp itu pajak yang dihasilkan dari bisnis akan memberikan kontribusi ya pada pendapatan negara ataupun daerah. Kemudian memberikan masyarakat kesempatan untuk memperoleh makanan sehat dan murah. Nah, jadi kalau usaha yang crispy itu kan biasanya masalahnya itu lebih ke minyak gorengnya itu kurang sehat ya. Nah, kalau kami itu pengennya minyak gorengnya itu yang sehat gitu. Jadi eh, untuk mengganti minyak goreng itu ada batasnya tertentu gitu. Jadi sehingga nggak menimbulkan penyakit ya kalau misalnya sering dikonsumsi gitu. Nah, tapi tetap harganya tuh bisa bersaing lah gitu.
nggak mahal. Kemudian eh, kita juga memberikan perhatian pada lingkungan. Jadi dengan cara mengelola limbah ya secara bertanggung jawab. Contohnya tadi ya minyak goreng. Tapi kalau minyak goreng itu tadi ketiga usaha tadi itu dia tuh cuman kayak ya udah jual doang, tapi dia nggak tahu minyak goreng jelantahnya itu mau dijadiin apa gitu sama para pengepulnya. Jadi kalau kami lebih memilah ya berarti memilah eh, penampung minyaknya itu apakah dia tuh benar-benar bisa mengelola minyak jelantah tersebut atau enggak gitu. Nah khususnya jadi biodiesel gitu. Nah, untuk sisa tepung juga sama. eh, kita jual ke penampung ya. Yang mana ini bakal dijadiin pakan ternak. Terus untuk aspek lingkungan, ya, intinya semua merek yang kami wawancarai itu mengolah limbah minyak dan tepung dengan hanya menjual ke penampung ya. Yang udah saya jelasin tadi. Jadi mereka bertiga tuh nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh penampung tersebut tentang limbah yang mereka berikan gitu. Nah, mereka juga nggak jelasin berapa lama dan berapa kali menggunakan minyak yang sama untuk menggoreng ayam. Terus mereka juga nggak kerjasama dengan komunitas lingkungan manapun dan masih menggunakan plastik. Maka kalau kami pengennya untuk aspek lingkungan ini kita mengurangi pencemaran tanah akibat limbah minyak goreng. Ya tadi ya, jual ke pengepul yang terpercaya gitu, yang bisa ngelola jadi biodiesel. Terus mengurangi limbah organik berupa tepung sisa, ya ini tadi juga ya dijual ke pakan ternak. Terus menggunakan peralatan yang aman dan untuk digunakan. Jadi aspek lingkungan ini kan sebenarnya nggak cuma tentang green aja, tapi juga tentang keamanan ya. Jadi keamanan dari peralatan yang digunakan gitu di dalam tokonya. Jadi kalau tiga toko tadi itu uh, bisa dibilang peralatan itu nggak terlalu dijaga ya. Jadi kelihatan kayak udah karatan ya udah agak kurang layak gitu. Dan kelihatan kayaknya bahaya gitu kalau digunakan lagi gitu. Makanya kami juga berencana untuk menggunakan peralatan dapur ya yang dipilih dengan aman dan juga merawatnya dengan baik gitu. Terus bikin layoutnya juga yang aman untuk karyawan maupun pelanggan. Ya dari mulai tata dapurnya, tempat tempat karyawannya, tempat eh, konsumennya, ya itu ditata dengan aman dan nyaman gitu. Terus nggak pakai plastik ya, jadi cuma pakai kertas doang. Terus kita juga nawarin kantong kain ya. Jadi karena ketiga usaha yang kami wawancarin itu masih pakai plastik ya, maka usaha kami itu berencana untuk mengurangi sampah plastik ya. Jadi nggak kita nggak nyediain plastik gitu. Nah, pakai kertas doang, tapi pelanggan kita berikan opsi ya untuk membeli kantong kain dengan harga terjangkau yaitu Rp2.000 atau mereka juga bisa pakai bawa tempat sendiri gitu. Kemudian ini juga yang justru ini yang paling uniknya dari usaha kami bahwa penyuluh kami memberikan informasi kepada pelanggan bahwa 10% dari keuntungan usaha itu untuk reboisasi. Jadi usaha kami itu sangat mendukung konsep menjaga lingkungan ya. Jadi info ini akan kami sampaikan ya melalui medsos ya, poster di toko maupun interaksi secara langsung dengan konsumen gitu. Jadi intinya pelanggan itu bisa ikut kontribusi secara sukarela ya melalui donasi tambahan. Sehingga program ini jadi inisiatif bersama lah untuk lingkungan gitu. Nah, kesimpulannya kalau menurut kelompok kami usaha kami sih sudah layak ya untuk dijalankan karena sudah memenuhi aspek studi kelayakan bisnis dan juga udah berpedoman pada ketiga merek ayam crispy sukses yaitu Sabana, The Besto, dan Krenyes. Nah, ini adalah bukti ya dari observasi kami, ada yang ke Sabana, Krenyes, dan The Besto. Gitu. Mungkin itu ya. Kalau dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator.
Ya, mungkin itu ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Andi. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya hari ini. Oke, saya sambil review yang kelompok tadi, kelompok 3 ya tadi ya. Boleh sambil di save lagi untuk PowerPoint tadi, kelompok 3. Nah, kelompok 3. Saya nge-review dikit aja ya. Paling kalau saya lihat secara umum kedua kelompok hari ini sudah bagus ya. Sudah lengkap. Paling yang lupa nanti yang baik kelompok 3 untuk kelompok atau kelompok lain juga yang PowerPoint yang kalian tadi hari ini disampaikan tolong digabung dalam satu makalah ya tadi yang saya lihat di drive itu yang untuk draft ininya sama jadi dalam satu makalah gitu dibikinnya ya. Bisa dipahami Nia sama teman-temannya. Bisa, Pak. Maaf Pak, gimana Pak? Jadi disatuin apanya Pak? Ini kan kalian kan PowerPoint yang kalian hari ini kan udah bagus saya lihat. Nanti yang PowerPoint yang kalian ini kan belum kalian belum buat makalahnya ya. Ada yang udah sih Pak makalah. Nah, itu yang tadi PowerPoint yang kalian hari ini dipresentasikan itu sama tadi yang saya lihat di drive itu yang PDF yang apa tuh kayak draft laporan itu dijadiin makalah gitu. Jadi kan yang kalian misalnya mau buka usaha tadi yang gelato itu yang secara umumnya mungkin kalau boleh yang secara survei lapangan juga beberapa dilampirkan sama yang kalian buka itu jadi ada kayak benchmark jadi menghasilkan kesimpulan akhir bahwa usaha ini layak dijalankan gitu di intinya kalau makalahnya gitu. Ini ya sama teman-temannya udah paham? Belum saya review. Paham Pak? Nah, oke ini kelompok 3 udah ini ya. Oke, saya lihat mungkin udah bagus ya ini sama benchmarknya udah jelas. Oke, mungkin kalau saya mungkin fokus ke ini aja ya kalau teknis. Oh, udah oke ya alat-alatnya. Sama ini yang teknisnya saya lihat suppliernya udah ketemu di rencana udah di toko mana gitu yang untuk usaha gelatonya. Halo, kelompok 3. Ini saya udah bagus ininya alat-alatnya udah Iya, jelas. kalau Ini yang alat-alatnya itu atau bahan-bahannya supplier udah ketemu belum di mana gitu suppliernya tokonya. kalau suppliernya belum sih Pak, tapi paling kami Hmm, referensi dari 3 toko yang sudah kami hmm, lakukan hmm, observasi sih Pak, hmm. kurang lebih seperti itu. Ya oke ya. Ini saya lihat ada lokasinya udah jelas ada di ruko ininya alamatnya jelas tanggal sekian. Udah lihat fisiknya. Fisik ini tempatnya sudah Pak, itu masih sekitaran Villa Gleto yang sudah kami observe. Itu kayak mungkin disewakan tapi ada tulisannya disewakan ya toko tadi ini ya. Iya Pak. Nanti kalau bisa itu yang fisik ininya harusnya di foto tuh kalian kayaknya lupa foto ya bagaimana tuh fisik lokasinya. Iya Pak, lupa foto kalau Nah, nanti kalau mungkin kan difotoin ya itu dilampirkan ke makalah juga ya fisik lokasi yang kalian rencana buka usahanya ya. baik Pak. Ini udah bagus, tinggal nanti yang aspek pasar nih harusnya yang dilampirkan apa kayak jumlah estimasi penjualan produk yang kalian ininya. Kalau kalian yang di benchmarknya ada data itunya nggak kira-kira aja estimasi penjualan berapa sehari itunya. Kalau untuk kayak gitu ada di draftnya sih Pak, yang setiap toko. Hmm, Ya, Maksudnya nggak nanti ini kalau bisa yang kayak yang kalian yang mau usaha ada estimasinya gitu berapa oh mau kalian masarin gitu. Ini iya saya Pak. udah bagus sih. Tadi saya ambil nanti ada yang error nih. Saya mau review kelompok 3. Pokoknya itu aja review dari saya. Cuman kalau ada yang lokasi di lampiri foto fisik lokasi biar jelas ininya gimana gitu. Sama Baik tadi Pak. kalau untuk yang tadi pemasaran nanti kalau bisa di baik benchmark maupun yang ininya diambilkan jumlah penjualannya berapa atau ininya. Ini keuangannya oke, sewa tempat ada jelasnya. Itu emang sewa tempatnya segitu 120 juta setahun ya, yang di ruko yang kalian survei itu ya. Iya Pak, itu perkiraan aja sih Pak. Kalau bisa mungkin ditanya aja. Kalau biasa suka ada nomor ininya kan penyewanya berapa buat benchmark gitu. Iya Ya sih Pak. udah bagus saya lihat itu. Tinggal dirapin aja dalam bentuk makalah ya. Soalnya kita mau ingat udah mepet ini udah mau UAS nggak masa 2 minggu lagi ya.
Iya, Pak. Sebenarnya kalau kelompok 3 makalahnya udah jadi sih, Pak. Hmm, makalahnya ya, kalau bisa udah ada gabungan dari ini kan yang kalian yang kayak usaha ininya sama itu udah di dalam satu makalah kan Oh, kalau di Pilato makalahnya ya. lebih kayak usaha ininya sih, Pak. Kalau untuk gabungan Hmm, 3 usaha ada di draft. Jadi tapi nanti itu belum. dilampirin juga kalau bisa tuh di Oh, makalahnya dimasukin gitu. Nanti oh iya, kalau baik. bisa tambahin di beberapa misalnya ada nyerempet ke usaha kalian perbandingan mungkin salah satu atau berapa terus dikaitkan dengan yang usaha ini nanti jadi setelah itu nanti kalau kalian buat bagian kesimpulannya bahwa berdasarkan ini usaha ini layak atau ini nggak layak gitu. Nanti ada ditambahnya ada evaluasi dalam macamnya gitu. Oh, oke, Pak. Baik. Ntar saya lihat lagi ya. Kayaknya kelompok 3 udah oke sih itu dari saya udah cukup. Lalu kelompok 4 kelompoknya Nia boleh di share screen. Ini kita ngejar Nia udah mungkin siang karena udah ngantuk kali. Boleh Pak, bentar ya Pak. Oke, sama yang mungkin berlaku juga untuk kelompok 4 juga yang intinya sebagian disatukan. Saya mau benchmark dulu yang kelompok ini 4 biasanya biar ini sama. Udah terlihat? Oke ya, saya sambil review. Kalau saya lihat secara umum udah bagus ya tinggal terapin aja ke makalahnya juga tuh yang kelompok 4. Lalu saya fokus ke yang ininya apa teh teknisnya. Oh tadi dapat ini tadi lokasi di depan RS Persahabatan itu udah ada fisik ininya nggak kios atau apanya ada. Sebenarnya lagi dibangun sih Pak yang di situ. Oke. Mungkin itu ya. Nanti kalau itu juga sama ya kalau bisa di foto tempatnya ya seperti apa ini biar jelas gitu di makalahnya dimasukkan itu udah oke teknisnya. Alat-alatnya mungkin udah oke ya. Sama supplier untuk mencari ininya udah jelas kan ya di mana nyari ininya kan. Baik bahan bakunya atau alat-alatnya suppliernya udah ada. Kalau supplier yang kayak ayamnya gitu, eh belum sih Pak. Nah, harus jelas jadi kita ayamnya rencana mau cari di mana, mau ambil di pasar atau di mana gitu. Supplier harus dijelasin. Oh ya, Alat-alat ininya juga sama tuh mau pakai alat apa. Nah, saya masalahnya udah oke mending saya lihat ya. Ntar saya ambil review lagi. Ini aspek pasar kalau bisa itu yang ini kan udah ini udah jelas ya kayak beberapa perharinya kan di benchmark ya. Berapa per ininya. Nanti tinggi pemasaran diestimasi untuk yang kayak usaha apa nih green apa namanya tadi green apa sih namanya? Green Green cheese Cruise. ya. Iya, Ya green cream itu nanti yang kalian harus diestimasikan dia samakan dengan yang benchmark yang kalian buat dia mau berapa sehari penjualannya gitu. Ini rata-rata berapa disamain gitu sama yang kalian estimasinya berapa gitu digambarkan. baik Ini Pak. aspek keuangan. Ya udah oke udah jelas aspek keuangan dan kalian udah ada biaya sewanya kayaknya ntar saya ini udah survei ke lapangan kan ya yang soal ini kan biaya-biaya itunya kan ya udah pernah ngecek kali di pasaran ya kayak contoh biaya awal kalian kalian buat tuh kayak fryer itu udah dapat dari lapangan pun harganya mungkin udah Oh, mampir ke toko atau ke e-commerce. izin kalau saya ini Pak ngecek di e-commerce karena Ya nggak kalau apa-apa. semisal tapi ada juga saya referensi dari Hmm, proposal. ya oke Jadi oke ada kalau gitu ya. harganya masih nyambung kemungkinan di angka seperti Hmm, itu gitu sih ya Pak. oke kurang lebih ya. Ini udah jelas udah oke ya. Manajemennya udah jelas oke. Ya itu aja sih revisinya dari saya. Udah oke. Tinggal dirapiin aja ke dalam satu makalah gitu ya. Jadi usaha yang kayak ada green script itu sama yang benchmarknya dimasukkan dalam satu makalah. Jadi menghasilkan kesimpulan bahwa berdasarkan ini layak atau nggak apa gimana gitu ada jelaskan gitu. Itu Baik sih Pak. ini ya. Kayak udah cukup ya kayaknya. Berarti Pak tidak hadir berarti kalau tidak ada dari Pak Heri udah cukup berarti hari ini. Ngomong-ngomong UAS 2 minggu lagi bukan? Sekarang kan baru pertemuan 12 ya Pak.
Oh, soalnya saya lihat di kalender harusnya mulai tanggal tanggal 16 bukan kalender akademik ya. Mulainya 16 bukan UAS itu. Saya takut ngelewat itu. Saya nggak megang kalendernya, Pak. Oh, saya pikir megang. Yang lain? Iya, Pak, dari minggu segitu udah UAS harusnya. Oke, kalau nggak ada kita absen dulu ya dari hari ini. Oke, Evan Dito ada? Halo, Evan? Lagi tidur kali dia. Udah jam 6 ini sih. Andre Kurniawan, Hadir, Pak. David Dik, Hadir, Pak. Asti ada kan? Hadir, Pak. Ramadan Putra, Hadir, Pak. Erika Ustari, Hadir, Pak. Lorenza Manalu, Hadir, Pak. Said Salahuddin, Hadir, Pak. Putri Salsabila tadi ada kan ya? Putri Salsabila, Hadir, Pak. tadi Mia, Hadir, ada, Pak. Zikri Alamsah, Hadir, Pak. Andika, Andika ada kan ya? Hadir, Pak. Ibnu, Hadir. Putri Ananda, Mutiara Putri, dicat aja ya Mutiara dari kemarin ya kayaknya gangguan terus. Hadir, Pak. Oh, ini kalau ini dicat aja nggak apa-apa. Mutiara Putri, Abinaya Akbar, Hadir, Pak. Aleika, Hadir, Pak. Danita, Hadir, Pak. Fikri Eka, Hadir, Pak. Ipan Padilah, Hadir, Pak. Salwanur, Hadir, Pak. Eka Paradila, Hadir, Pak. Alma Ardia, Hadir, Pak. Brenda, Hadir, Pak. di Brenda ada ya, Gustia Rizky, Hadir, Pak. Ikan tadi ada ya, Ada, Pak. Rizal Romloni, Rizal, itu soal nih ya, tolong cek ya Rizal Romloni kayaknya. Udah ngantuk sih. Tiara Dwi, Hadir, Pak. Giovanni ada kan tadi ya, Hadir, Bapak. Sapina Putri, Hadir, Pak. Febrian, Hadir, Pak. Justin, Hadir, Pak. Salsabila Putri, Hadir, ada Pak. kan, Zahrani, Hadir, Pak. Putri Tahta ada kan, Hadir, Pak. Dito Habib, Hadir, Pak. Made Tiara, Hadir, Pak. Rapi, Hadir, Pak. Dina Nur, Hadir, Pak. Farhan, Muhammad Farhan, siapa Muhammad? Hadir, Pak. Ghazali, Hadir, Pak. Julio Matthew, Hadir, Like, Pak. Like tadi ada ya, Ezra, tadi ada Ezra ya, Elviani, Melvi hadir, Pak. Nia ada, Anur, Anur, Anur ada, Kak. Tadi nah, izin, tadi lagi di ya, jalan. ya tolong bantu ini biar cepet selesai. Faisal apa nih? Faisal Ardianto, Hadir, Pak. nah, Saidatul, Hadir, Pak. tadi Hendra ada ya, Nur ada, Hadir, Pak. Salsabila, Hadir, Pak. Nisa, Nisa, Terkendala jaringan dia, Pak. ya ada tapi ya. Oke, ada yang kelewat. Oke, berarti yang untuk kelompok lain tadi ya catatan saya juga berlaku ya, disiapkan juga ya. Ini minggu depan udah kalau bisa udah hampir siap, jadi tinggal tanggal 20 karena udah mepet biar cepat submit gitu ya, biar nggak usah ada banyak revisi gitu, biar tinggal submit aja. Oke, ditanyakan lagi nih ya teman-teman atau teman-temannya. Kalau saya udah cukup sih, Pak. Ini kalau nggak ada karena udah 15 ngejar. Yes. Pak, izin Kenapa? Bernadis hadir. Ya ada, oke. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti kita tutup saja kuliah hari ini ya. Oke, kita belum kerja masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Oke, terima kasih teman-teman. Cepat-cepatnya ketemu Senin depan ya. Siapkan dua kelompok lagi. Oke, selamat siang. Saya izin live. Selamat siang, terima kasih Pak Andi.